Halo semuanya, perkenalkan saya Nikomang Chandra Munikasari, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 4. Pada video ini, saya membahas tentang salah satu tokoh pahlawan nasional yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Mau tahu siapa tokoh tersebut? Mari simak videonya. Sukarni atau nama lengkapnya yaitu Sukarni Kartodiwirjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Sukarni lahir hari Kamis Wage pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sukarni merupakan anak dari pasangan Dimon Kartodiwirjo dan Supiah. Namanya jika dijabarkan berarti Su artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan. Tujuan orang tuanya menggunakan nama tersebut agar Sukarni lebih memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah Belanda. Sukarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Sukarni masuk sekolah di Mati Siswo di Blitar atau semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Di sekolah ini, Sukarni belajar mengenai nasionalisme melalui Muhammad Anwar yang berasal dari Banyumas, pendiri Mardi Siswo, sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Tidak lama sebelum Jepang masuk, Sukarni tertangkap di Balikpapan dan kemudian dibawa ke Samarinda. Namun, setelah Jepang masuk, Sukarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Bikana malah dibebaskan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Sukarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik, yang kemudian berubah menjadi Domi. Pada masa pendudukan Jepang ini, Sukarni juga bertemu dengan Tan Malaka. Tan Malaka inilah yang menjadi otak pembentukan Partai Murba, dan beliau juga yang menyarankan kepada anggota Murba lainnya agar Sukarni yang menjadi ketua umum. Tahun 1943, bersama Cairo Saleh, dia memimpin asrama pemuda di Menteng 31. Di tempat itu, Sukarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Setelah diketahui pada kurun selanjutnya, Menteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting yang melahirkan tokoh Angkatan 45. Pada 3 Juni 1945, kelompok muda nasionalis berkumpul untuk membahas mengenai nasib negeri. Rapat tersebut dihadiri oleh 33 orang dari kelompok pemuda. Dari rapat tersebut kemudian disepakati terbentuknya panitia yang menyusun anggaran dasar dan rencana perjuangan pergerakan. Kemudian dibentuklah panitia yang anggotanya 7 orang, diketuai oleh BM Diah dengan anggota Sukarni, Harsono Cokroaminoto, Bikana, Cairo Saleh, Supeno, dan Asmara Hadi. Ketika tersiar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menolak untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, timbul perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda melakukan rapat yang dilakukan Cairo Saleh di Pegangsaan Timur. Mereka berusaha mempertegas agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Soekarno dan Hatta masih terus menolak. Merasa tidak punya jalan keluar, para pemuda kembali berkumpul di Jalan Cikini 71 pada 16 Agustus 1945. Mereka pun memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta dari rumahnya, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Di sana Soekarno dan Hatta terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Akhirnya Soekarno-Hatta pun setuju. Sekembalinya ke Jakarta, segera dirundingkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyiapkan teks proklamasi yang disaksikan oleh Sukarni dan panitia PPKI setelah teks proklamasi selesai dibuat. Soekarno didukung oleh Hatta
hadir menandatangani naskah tersebut. Namun, Sukarni hanya mengusulkan dua nama saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama kelompok pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Sukarni membentuk Komite Fan Aksi atau semacam panitia gerak cepat pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Khusus untuk para pemuda dibentuk API atau Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk buruh dibentuk BBI atau Barisan Buruh Indonesia, yang kemudian melahirkan Laskar Buruh dan Laskar Buruh Wanita. Di zaman RI berkedudukan di Yogyakarta, Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan atau PP di bawah Ketua Tan Malaka. PP beroposisi dengan pemerintah dan menolak perundingan pemerintah terhadap Belanda. Aksi PP ini membuat Sukarni dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Selanjutnya, Sukarni juga mengalami penahanan di Solo, Madiun, dan Ponorogo, daerah komunis musuh, pada pemerintahan Amir Syarifuddin sekitar tahun 1947 atau 1948. Sukarni wafat pada 7 Mei 1971. Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Untuk mengenang setiap jasanya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Alasan saya memilih tokoh Sukarni Kertodiwirjo yaitu karena beliau memiliki rasa nasionalis yang tinggi dan memiliki sifat pemberani. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab menjadi pemimpin, contohnya memimpin organisasi Indonesia Muda. Demikian video mengenai Sukarni Kertodiwirjo. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.